Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahmi Maulidatul Iza, NIM 2019-233, dan rekan-rekan saya Ulfatin Najmi, NIM 2019-084, dan Caroline Isnani Rahmatullah, NIM 2019-111. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hierarki peraturan perundang-undangan itu apa sih? Simak baik-baik ya. Hankelsen berpendapat bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, hingga sampai norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang ia namakan sebagai norma dasar. Kemudian, Hans Nawiaski berpendapat bahwa selain berjenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok. Terus, gimana sih pengelompokannya? Nah, pengelompokan tersebut terdiri dari atas 4 kelompok besar, yakni aturan fundamental negara, yang kedua, aturan pokok negara, yang ketiga adalah undang-undang formal, yang keempat, yakni aturan pelaksanaan dan aturan otonom. Kemudian, teori tersebut diaplikasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 2 dikatakan bahwa segala sumber hukum negara adalah Pancasila. Pancasila dinilai sebagai norma dasar oleh Hans Kelsen dan norma fundamental negara menurut Hans Nawiaski. Kemudian, teori perjenjangan hukum itu digunakan dalam pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen menyebut bahwa sistem perjenjangan norma memiliki karakter dinamis, di mana norma hukum menjadi abstrak jika diciptakan dengan cara tertentu oleh norma hukum yang tinggi. Meskipun karakternya dinamis, sebuah norma hukum akan mengandung karakter statistik. Terus apa sih norma dinamis, norma karakter statis? Nah, norma dinamis adalah sistem yang melihat pada berlakunya suatu norma atau cara pembentukannya atau penghapusannya. Pada intinya, norma dasar memberikan wewenang kepada sebuah organ untuk membentuk organ baru. Kemudian, norma yang dibuat organ tersebut memberikan wewenang kepada organ di bawahnya untuk membentuk norma lagi. Itu seterusnya. Norma statis adalah sistem yang melihat norma potensinya, sebuah norma abstrak berdasarkan kekuatan isinya. Aspek statis ini mengharuskan norma memiliki kesamaan dengan norma di atasnya, baik bentuknya merupakan kekhususan dari norma di atasnya yang masih gitu. Lalu gimana sih hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? Nah, merujuk pada pasal 7 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, yang bunyinya adalah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden,
peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten.